Shalom, bagaimana kabar Anda hari ini? Saya percaya Tuhan selalu memberkati Anda. Kita berjumpa kembali dalam Setetes Embun Pagi, episode 111. Firman Tuhan hari ini diambil dari Lukas 11, ayat 14-23 dengan ayat Nas, ayat 17 yang berbunyi, "Tetapi Yesus mengetahui pikiran mereka lalu berkata, setiap kerajaan yang terpecah-pecah pasti binasa, dan setiap rumah tangga yang terpecah-pecah pasti runtuh." Saudara, pekerjaan Yesus selalu menghancurkan pekerjaan iblis di dunia ini. Hal ini untuk menegakkan kerajaan Allah di muka bumi ini. Satu saat ada orang kerasukan dibawa kepada Yesus. Akibat ulah iblis, orang tersebut menjadi buta dan bisu. Pada waktu itu Yesus mengusir setan tersebut sehingga orang tersebut dapat melihat dan berkata-kata kembali. Semua ini membuat orang Farisi menjadi iri hati dan mengeluarkan pernyataan yang menghujat. Orang Farisi berkata, dengan kuasa Beelzebul atau dewa lalat, penghulu atau pemimpin setan, ia mengusir setan. Mengapa mereka berkata demikian? Sejarawan Yosefus menceritakan tentang sebagian orang Yahudi pada waktu itu juga melakukan hal pengusiran setan. Contoh, kisah tentang tukang jampi Yahudi, anak Imam Skewa dalam Kisah Para Rasul 19 ayat 13-14 melakukan pengusiran setan tapi gagal. Tetapi Yesus mengetahui pikiran mereka lalu mengajarkan sebuah prinsip perpecahan. Setiap kerajaan yang terpecah-pecah pasti binasa, dan setiap rumah tangga yang terpecah-pecah pasti runtuh. Perpecahan biasanya dimulai dengan adanya perbedaan pendapat yang tidak terselesaikan, kemudian meningkat menjadi perselisihan. Setelah itu timbul iri hati di antara yang bertikai, dan akhirnya berakibat perpecahan. Bisa terjadi dalam rumah tangga, gereja, dan komunitas apapun. Akhirnya Yesus mengatakan akan terjadi kebinasaan atau kehancuran dan tidak dapat bertahan. Di dalam King James Version dipakai kata kesedihan. Perpecahan menghasilkan kehancuran, tetapi persatuan menghasilkan kuasa. Matius 8 ayat 19-20. Jika hari ini ada akar perpecahan di dalam keluarga, gereja, dan lain-lain, marilah kita introspeksi diri. 1 Korintus 1 ayat 10 berkata, supaya kamu seia sekata dan jangan ada perpecahan di antara kamu, tetapi sebaliknya supaya kamu erat bersatu dan sehati sepikir. Datanglah kepada Yesus, saling mengampuni satu sama lain, maka damai sejahtera Allah akan melingkupi kamu. Yang kedua, saat ini tanpa disadari banyak orang juga dipengaruhi oleh iblis yang membutakan mata iman dan membisukan orang untuk bersaksi dan berdoa seperti orang kerasukan di atas. Jika terjadi demikian, datanglah kepada Yesus sehingga ia akan mencelikan mata imanmu melihat terang Kristus dan membukakan mulutmu untuk berdoa dan bersaksi. Bagaimana dengan Anda? Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, Engkau mengajarkan kami untuk saling mengampuni supaya timbul kesatuan di antara kami, baik keluarga dan komunitas dan lain-lain. Tuhan, tolong juga untuk mencelikan mata iman kami untuk melihat terang Kristus dan membukakan mulut kami untuk berdoa dan bersaksi. Dalam nama Yesus, haleluya, amin.